dalam hal tersebut, tapi yang keliru yang berlebihan di dalamnya dan yang menyepelekannya. Ya, ada yang mengingkari dari karamah dari kalangan kaum Mu'tazilah, Jahmiyah dan sebagainya. Iya, ada yang berlebihan dalamnya. Inilah bentuk orang-orang tasawuf berlebihan dalam karamah. Dan pokok yang harus diketahui karamah itu, ya itu bukan dalil. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hajinya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu beserta sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah khairan jasa. Langsung saja. Orang-orang Wahabi ini tidak percaya dengan adanya karomah. Karomah itu disebutkan dalam Al-Quran, dikisahkan dalam Al-Quran. Di antaranya karomah yang ada pada Ashabul Kahfi, di mana Ashabul Kahfi ini oleh Allah ditidurkan selama 300 tahun. Wakilah ada yang mengatakan 100 tahun dan lain sebagainya. Itu sudah perbedaan berpendapat masalah waktu saja. Dan juga diantaranya adalah Siti Maryam dulu yang beliau belum melahirkan Nabi Isa alaihissalam, itu beliau selalu beribadah di mihrab dan beliau selalu dikirim makanan oleh Allah. Nah, ini termasuk karomah dan lain sebagainya. Nah, ini dan barang siapa yang tidak percaya karomah, ini sebagian ulama mengatakan kafir. Dan karomah itu kan sebetulnya adalah hampir sama dengan mukjizat. Bedanya kalau mukjizat itu muncul dari para nabi, kalau karomah dari para wali itu. Nah, berikut ini ada tanggapan atau penjelasan tentang karomah dari Ustadz Nuruddin, ya, juga membantah statement-statement Wahabi yang tidak percaya tentang karomah ini. Mari kita simak videonya. Sejak zaman sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi-generasi setelahnya. Jadi bisa dibilang ini kitab biografi sekaligus kitab hadis. Karena kita akan menjumpai athar dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disusul oleh generasi setelahnya, atau yang kita kenal dengan salafus soleh, hilyatul aulia. Hilyat itu artinya hiasan, aulia jamak dari kata wali. Pertemuan ini akan kita khususkan untuk mengulas siapa itu wali, kapan seseorang disebut sebagai wali, apa ciri-cirinya, karena belakangan ini ada banyak kontroversi, silang pendapat, menyangkut istilah-istilah yang tadi saya sebutkan. Ada istilah wali, ada istilah karomah. Kalau bapak-bapak mengikuti tren mungkin 1 bulan belakangan ini ya, 1-2 bulan belakangan ini, ada film di Malaysia yang berjudul Bid'ah itu. Itu film yang ditayangkan sebagai bentuk kritik atas sekelompok umat beragama atau katakan tokoh beragama yang kerap menggunakan istilah-istilah kewalian, kira-kira begitu ya. Sosoknya itu dikenal sebagai orang yang berjuang di jalan Allah, menampilkan dirinya sebagai syekh, sebagai tokoh agama, tapi dia menghalalkan yang haram, dia menghalalkan perzinahan, dia memunculkan ajaran-ajaran baru dan lain seterusnya. Memang ada orang semacam ini di tanah air, mungkin di belahan bumi yang lain. Tapi ekses atau efek samping dari film itu adalah orang jadi salah paham tentang istilah wali, tentang istilah karomah, sebagai bentuk respon kritis atas meruyaknya fenomena orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai wali, sebagai sufi, sebagai syekh. Maka muncul orang-orang yang bersikap antipati dengan tasawuf, dengan istilah wali, karomah dan lain. Karomah itu khurafat, dongeng. Wali itu hanya ya produk budaya, kira-kira begitu ya. Sebagian orang berpendapat demikian. Tapi kalau kita merujuk pada penjelasan Ahlussunnah wal Jamaah, wali itu ada, karomah itu ada. Dan harus dibedakan antara dramatisasi tentang karomah dengan wujud dari karomah itu sendiri. Kita menolak karomah-karomah yang memang sumbernya tidak jelas atau melebih-lebihkan. Dapatkan cashback hingga $1.000 untuk trading pertama Anda dengan Okta. Aktifkan penawaran. Deposit juga. Tapi karomah yang diajarkan dalam akidah Islam sebagai peristiwa luar biasa, terlahir pada diri orang yang terbukti sebagai wali. Nanti kita akan jelaskan apa itu wali, karena kitab ini berisikan kisah para wali.
Suatu yang luar biasa terlahir pada diri orang yang terbukti sebagai wali, artinya orang soleh begitu ya, itu memang ada. Hatta dalam Al-Quranul Karim itu diakui keberadaannya. Apa kalau membaca kisah Ashabul Kahfi, pemuda yang tidur hampir ratusan tahun itu, kemudian bangun dalam keadaan sehat dan bugar tanpa lapuk sama sekali, itu kan namanya karomah. Karena mereka bukan nabi. Kalau ada peristiwa luar biasa, nah ini sebagai pengantar saya kira perlu dipahami. Kalau ada peristiwa luar biasa terlahir pada diri orang mengaku sebagai nabi, namanya mu'jizat. Kalau terlahir pada orang yang akan menjadi nabi, namanya irhas, zamannya irhasat. Seperti halnya awan yang menaungi Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih kecil, ketika beliau berdagang bersama pamannya di usia 12 tahun, sekitar 12 tahunan. Itu awan menaungi beliau, padahal beliau belum jadi nabi. Itu peristiwa luar biasa, nggak semua orang punya keistimewaan begitu. Itu namanya irhas. Ada. Jadi kalau orang akan menjadi nabi namanya irhas, kalau sudah menjadi nabi namanya mukjizat. Kalau terjadi pada orang yang mengaku sebagai nabi dan dia berdusta, bukan mukjizat namanya, tapi ihana. Ihana itu arti harfiahnya adalah penghinaan. Jadi orang mengaku sebagai nabi, muncul dari dirinya sesuatu yang luar biasa yang bertolak belakang dengan klaim kenabiannya, artinya mendustakannya, itu namanya ihana. Tapi kalau terlahir pada orang yang fasik, orang fasik, itu namanya istidraj. Kalau terlahir pada orang awam, namanya ma'una. Ada orang tabrakan, auzubillahi min dzalik, terlindas oleh mobil tapi dalam keadaan biasa-biasa aja jasadnya, kan ada. Itu namanya ma'una. Jangan dimaknai sebagai mujizat ya. Kalau bagi orang awam namanya ma'una. Nah, kalau terlahir sesuatu yang luar biasa itu pada diri orang yang terbukti sebagai wali, maka itu namanya karomah. Ada Pak di antara wali-wali Allah itu, dan itu bukan khurafat. Saya punya kitabnya di rumah, judulnya itu Jami Karomatil Aulia, himpunan kisah karomah para wali. Penulisnya adalah Syekh Yusuf An-Nabhani, ulama besar dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, 2 jilid. Jadi tebalnya segini. Itu bukan dongeng, itu himpunan kisah. Ya mungkin sebagiannya nggak sahih, tapi tidak mungkin semuanya berisikan dongeng. Di antara wali Allah itu ada di antara mereka yang bisa bicara dengan binatang. Mustahil? Tidak. Menurut kebiasaan ya mustahil, tapi menurut akal tidak mustahil. Di antara wali Allah itu ada yang punya kelebihan. Dia sholat zuhur misalnya di suatu tempat, tiba-tiba maghribnya udah dari Ka'bah. Menurut kebiasaan itu mustahil, tapi namanya karomah itu ya begitu, sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa. Allah tampilkan pada diri hambanya yang soleh, yang taat dalam menjalankan agama, sebagai bentuk pemuliaan Tuhan kepadanya. Allah tampilkan keajaiban luar biasa atau hal yang luar biasa, itu namanya karomah. Ada. Sebagaimana kita bisa tahu ini karomah beneran atau bohongan, ini dongeng, ini fakta, dilihat sumber yang menceritakan, dilihat siapa yang diceritakan. Kalau yang diceritakan ini ya muslim biasa, apalagi dia pelaku maksiat, kemudian mengalami hal-hal yang aneh, nggak usah percaya. Tapi kalau yang disebutkan itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, siapa lagi, Al-Junaid Al-Baghdadi, Ma'ruf Al-Karhi, Abu Yazid Al-Bastami, Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi atau Imam Nawawi, fulan yang keulamaannya dan kesolehannya disaksikan oleh para ulama sepanjang zaman, kita percaya dan tidak mustahil. Menurut akal tidak mustahil. Baik. Pertanyaan kita sekarang untuk mengoreksi kesalahpahaman seputar wali, karomah, dan istilah-istilah sekitarnya itu. Siapa itu wali? Terambil dari kata apa kata wali? Supaya kita paham, saya akan jelaskan pelan-pelan. Yang disebut oleh wali dalam akidah Islam itu, kalau saya ringkaskan intinya dari sekian banyak definisi para ulama tentang wali, wali itu artinya orang yang senantiasa berada dalam ketaatan kepada Tuhannya. Dia punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di level keimanan di atas kita, Pak. Level keimanannya, kejernihan batinnya membuatnya senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja orang tuh nggak mungkin dekat dengan Allah kalau melanggar syariat. Jadi nggak ada istilah wali menghalalkan zina, Pak. Kalau ada, kayak seperti film itu digambarkan ini sesosok wali, namanya wali lagi kebetulan kita bahin dia doang. Kalau ada sesosok wali yang dia mengklaim sebagai orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghalalkan yang haram, jelas dia bukan wali. Karena wali itu terikat dengan syariat. Kalau Bapak belajar dasar-dasar agama Islam, kita mengenal ada akidah, ada syariat, ada akhlak. Standar paling awal bagi seorang wali itu harus taat dengan syariat, harus menjalankan aturan-aturan syariat, harus punya akidah yang tepat. Jadi nggak mungkin ada wali akidahnya rusak. Di sejak awal, jadi satu kesatuan, satu paket itu. Baru kalau orang akidahnya sudah mantap, tepat, terjauh dari pikiran-pikiran sesat, dan dia menjalankan syariat dengan baik, Allah memuliakan dirinya dengan wilayah, dengan kewalian. Jadilah dia hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk cara Allah memuliakannya, ditampilkanlah hal-hal yang luar biasa pada dirinya. Dan yang perlu saya catat, Pak, wali yang sungguhan itu kalau menerima sesuatu yang luar biasa, katakanlah misalnya dia bisa terbang, misalnya ya, dengan mustahil sebetulnya orang bisa terbang dalam arti yang nyata loh ya, bukan hanya sebatas imajinasi begitu. Enggak, memang ada kisahnya para wali begitu. Ada di antara golongan aulia yang tadi saya sebutin namanya min ahlil khutwah. Min ahlil khutwah itu artinya
Kalau bahasa orang Indonesia melipat bumi. Jadi bagi kita waktu 2 jam itu bisa mengerjakan pekerjaan ya bisa dihitung jari. Tapi ada orang-orang yang kasih keberkahan waktu itu seolah-olah relatif bagi dirinya. Saya pernah dulu guru saya menceritakan waktu di Madinah, katanya beliau itu duduk di samping orang membaca Al-Quran. Kita itu buka mushaf bareng, dia buka mushaf dari Al-Baqarah, saya buka mushaf dari Al-Baqarah. Tiba-tiba setelah sekian setengah jam atau sejam kemudian guru saya sampai pada surat katakanlah Al-An'am gitu, sementara yang di sampingnya ini sudah melewati 2 kali lipat dari bacaannya, katakanlah begitu. Terus nanya guru saya sama yang bersangkutan itu, kamu baca Quran pakai tajwid apa enggak itu? Ayo nah ditajwid. Bagaimana kau bisa sampai pada bacaan ini? Sementara kita itu mulai dengan surat yang sama di waktu yang sama. Kok bisa beda? Jawaban beliau apa katanya? Ana muhafizul Quran mundu 30 sana. Saya ini guru tahfiz Al-Quran sejak 30 tahun. Lihat Pak, nggak mustahil. Waktu yang digunakan sama, tapi hasilnya perbuatannya bisa beda. Itu bisa kita sebut sebagai karomah. Dan yang perlu kita koreksi lagi Pak, dalam penjelasan para ulama akidah, karomah yang terbesar itu bukan peristiwa-peristiwa ajaib. Bisa terbang, bisa nempel di dinding, atau bisa menghadirkan uang, misalnya cek konyong-konyong, bukan. Ternyata ada ungkapan dalam istilah para ulama muslim itu al-karamah, al-istiqomah hiya ainul karamah. Allahu Akbar. Keistiqomahan dalam beragama itulah karomah yang sesungguhnya. Jadi kalau ada orang, Masya Allah, istiqomah sholat berjamaah 40 tahun tidak pernah tertinggal walau 1 kali. Istiqomah sholat duha tidak pernah tertinggal minimal 4 rakaat setiap hari, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Istiqomah tahajud kayak guru saya punya guru, gak pernah ketinggalan sholat malam dari mulai masa muda sampai tua sekarang. Usianya sekitar 60, mungkin 65 tahun ke sekarang, gak pernah ketinggalan sholat. Istiqomah. Saya juga punya guru di Mesir, Masya Allah, setiap hari itu kalau beliau bangun, beliau tahajud, habis selesai tahajud, nunggu sholat azan, nunggu azan fajar, azan subuh, sholat subuh dengan murid-muridnya. Tiap hari itu kerjanya begitu Pak, baca wiridan, ngaji tafsir Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi atau ilmu-ilmu keislaman sampai matahari terbit. Sekitar masuk waktu syuruk atau waktu duha, sholat 2 rakaat, beliau kemudian pergi ke klinik. Setelah itu mengerjakan profesinya, istiqomah begitu tiap hari, gak pernah ketinggalan. Pernah ada dalam satu fase itu kita ada mati lampu begitu, itu tetap diadakan pengajian sampai dengan menggunakan senter begini, gak pernah ketinggalan itu pengajian. Subhanallah, selama puluhan tahun menghatamkan kutub sab'ah, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, kitab-kitab yang tebal itu, kitab-kitab hadis itu khatam semuanya. Kitab-kitab ulumul Quran, kitab hadis, kitab tafsir Al-Quran udah khatam mungkin lebih dari 3 kali. Subhanallah, istiqomah. Guru saya punya guru, gak pernah ketinggalan sholat malam dari mulai khatam mungkin lebih dari 3 kali. Subhanallah, istiqomah. Orang yang mendapatkan karomah itu sesungguhnya adalah orang yang diberikan keistiqomahan dalam beragama. Jadi wali sungguhan itu adalah orang istiqomah dalam menjalankan agama ini. Kalau dia mengerjakan perbuatan sunnah, dia istiqomah dengan kesunahan itu. Kalau dia mengerjakan yang wajib, dia tidak meninggalkan yang wajib itu. Karena standar utama seorang wali, seperti yang kita katakan, harus taat kepada syariat, harus mantap secara akidah, barulah kemudian dia sampai pada maqam ihsan, ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Di dalam hadis Jibril, ringkasan ajaran Islam itu begitu. Al-Islam wal iman wal ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tentu kita nggak bisa melihat Allah, tapi maksudnya seorang wali sungguhan itu tindak tanduk kehidupannya senantiasa memperhatikan kehadiran Tuhannya, sehingga dia tidak mengentengkan perbuatan maksiat, dia tidak meninggalkan perbuatan taat, tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu wali sungguhan begitu. Akidahnya mantap, syariat dia jalankan, sampailah dia maqam ihsan, di mana Tuhan itu seolah-olah betul-betul hadir dalam kehidupannya, sehingga dia terus-menerus mengawasi kehadiran Tuhannya. Kalau mau tahu ciri-ciri wali seperti apa, bapak-bapak semuanya, ada sebuah hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil haq. Jadi kita ini sebagai orang awam Pak, harus hati-hati kalau ada orang, ini pesan saya sendiri untuk kita semua. Kalau ada orang dihormati oleh para ulama, diakui kesalehannya oleh orang-orang soleh, terbukti diterima oleh orang luas. Banyak kan orang-orang kayak gitu. Ada wali itu yang memang dimasyhurkan oleh Allah, populer, orang pada tahu gitu. Ada yang mastur, yang tersembunyi. Nah, yang tersembunyi kayaknya lebih banyak ketimbang yang dikenal. Karena wali itu hakikat awal. Wali itu posisi awalnya dia nggak mau dikenal sama manusia sebetulnya. Wali itu punya kecenderungan dia ingin dekat dengan Tuhannya, nggak mau dikenal sama orang. Makanya mereka kalau ditampilkan karomah itu merasa malu biasanya. Kalau ada hal-hal ajaib tampil dari diri mereka, wali sungguhan itu merasa malu. Beda dengan wali-walian. Kalau wali-walian dapat kisah ajaib 1, 2, 3, dijebahan cerita di berbagai majelis. Wali sungguhan nggak begitu. Dia merasa malu dengan keajaiban yang dia terima itu, karena dia ingin dekat dengan Tuhannya, khawatir keajaiban itu memalingkan dia dari Tuhannya. Dia berpaling nanti kepada dari Tuhannya, sehingga terlena dengan keajaiban-keajaiban itu. Wali sungguhan itu nggak begitu. Bapak Ibu sahabat Hayati yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan kami tentang karomah, dan mudah-mudahan saudara kita salafi wahabi oleh Allah disadarkan dan dikembalikan kepada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.